Setelah kekalahannya melawan Louvre Dewa United, Bali United Basketball harus dihadapkan dengan dua tim besar, yaitu Indonesia Patriot dan West Bandit Solo. Lalu bagaimana review pertandingannya? Cek di sini di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Yang pertama, Bali United berhadapan dengan Indonesia Patriot. Indonesia Patriot di sini merupakan sebuah tim yang diperuntukkan untuk Piala Dunia di tahun 2023, dan pemain-pemain dari Indonesia Patriot ini yang merupakan pemain-pemain terbaik yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, di tim Indonesia Patriot sendiri ada dua pemain yang pernah bermain di Bali, yaitu Putunio yang memang berdarah asli Bali dan juga Yesaya. Yesaya sendiri mempunyai rivalitas berhadapan dengan Winston. Ya, di Bali sendiri pada saat Yesaya masih SMP, itu setiap pertandingan yang ada di Bali itu pasti rivalitas antara Yesaya melawan dengan Winston. Nah, itu semuanya kembali lagi disajikan di IBL tahun 2021 ini. Di game ini Surliadin atau Itun tidak bisa bermain. Tidak tahu ya kenapa, dan digantikan oleh Rico. Dan Rico sendiri di game ini itu bermain sangat bagus mulai dari kuarter pertama sampai kuarter keempat. Padahal kita tahu ya, Rico di seri yang pertama sampai beberapa seri yang kedua pada saat melawan Louvre itu bermain memang underperformance. Tapi di game ini bermain sangat bagus. Selain Rico yang tampil sangat bagus, rookie-rookie dari Bali United sendiri juga bermain sangat apik dan sangat enjoy. Dan Yeriko pun juga bermain sangat mendominasi. Secara overall, permainan Bali United di kuarter pertama awal-awal itu mendominasi Indonesia Patriot. Namun di akhir kuarter pertama, skor harus unggul Indonesia Patriot, yaitu 29-23. Dan di kuarter kedua, Bali United tampil dengan ngotot. Akhirnya, skor bisa disalib atau dibalikkan oleh Bali United Basketball dengan skornya 50-48. Di kuarter ketiga, permainan menjadi makin seru lagi. Jual beli serangan kerap kali terjadi. Dan di akhir kuarter ketiga, Bali United kembali disalib oleh Indonesia Patriot dengan skor 63-62. Beda 1 poin. Nah, di kuarter keempat, inilah momen di mana Bali United sendiri itu kehilangan ritme permainannya. Semua pemain pada error. Dan akhirnya, Indonesia Patriot mampu meninggalkan skor dari Bali United Basketball. Dan pada saat Bali United ingin mengejar ketertinggalannya, di situ sudah terlambat semuanya karena skor yang terlampau jauh, dan akhirnya kuarter keempat ini ditutup dengan skor 89-77 untuk kemenangan Indonesia Patriot. Konsistensi permainan dari Bali United ini menjadi momok yang sangat menakutkan di kuarter keempat, sehingga Bali United harus kalah berhadapan dengan Indonesia Patriot. Kekalahan ini menjadi kekalahan mental bagi Bali United. Jelas, karena Bali United sendiri mengalami 2 kali kekalahan secara otomatis berhadapan dengan Louvre, lalu berhadapan dengan Indonesia Patriot. Dan setelah game melawan Indonesia Patriot, Bali United memiliki 1 buah game lagi untuk menutup seri yang kedua, yaitu berhadapan dengan West Bandit Solo. Di awal quarter, Bali United itu menggebrak dengan 3 poinnya, yaitu dari Lutfi, dari Yeriko, dan dari Desmet. Bahkan di sini Bali United bisa mendapatkan poin secara mudah, itu dikarenakan West Bandit bermain dengan zona defense. Dan West Bandit sendiri itu mengalami kesulitan untuk melakukan serangan-serangannya ke defense dari Bali United karena sangat bagus defense dari Bali United sendiri. Namun West Bandit merubah cara defense-nya dan pola penyerangannya. Akhirnya sedikit demi sedikit memperkecil jarak skornya dengan Bali United. Dan di kuarter pertama itu ditutup dengan skor yang meyakinkan dari Bali United, yaitu 21 melawan 10. Di kuarter kedua sampai kuarter ketiga itu kembali lagi Bali United inkonsisten dan West Bandit sendiri bisa membalikkan skor. Intensitas game sendiri itu tidak tinggi-tinggi banget, malah bisa dikatakan sedang-sedang saja. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan. Dan Bali United sendiri itu bukannya tidak ada kesempatan untuk mencetak poin, ada kesempatannya namun tidak menjadi poin. Sedangkan hal yang berbeda yang dialami West Bandit. West Bandit sendiri melakukan serangan, peluang kecil pun bisa menjadi poin. Dan akhirnya di kuarter kedua itu Bali United harus kalah 36-33 dan di kuarter ketiga menjadi 60-50. Di kuarter ketiga ini pemain dari Bali United sendiri itu banyak melakukan error dan pemain-pemain West Bandit Solo itu
menggebrak dengan 3 poinnya dan 2 poinnya sehingga skor menjadi unggul West Bandit. Dan di kuarter keempat, mimpi buruk yang menghantui Bali United sendiri yaitu kekalahan beruntun bisa teratasi. Entah apa yang diberikan oleh pelatih dan asisten pelatih pada saat bermain di kuarter keempat, itu Bali United itu benar-benar ngotot, determinasi tinggi, pressure-nya tinggi, pokoknya bermain dengan cara yang sangat bagus. Permainan agresif dan bervariasi dari Bali United itu mampu menekan West Bandit dan akhirnya di akhir kuarter keempat Bali United itu bisa membalikkan semuanya dan menang menjadi 73-68. Namun di kuarter keempat ini saya mempunyai beberapa catatan untuk Bali United. Andaikan saja peluang-peluang dari Bali United yang ada di kuarter keempat itu semua bisa dikonversikan menjadi poin, saya rasa kemenangan Bali United sendiri akan didapat dengan cara yang mudah dan skor yang mungkin agak lumayan. Dan di sini pemain yang mencolok adalah Rico. Kembali Rico bisa bermain dengan bagus sekali. Dari defense, dari poin itu benar-benar mampu untuk menggantikan sosok dari Suryadin. Dan ada satu lagi pemain dari Bali United yang membuat saya terheran-heran, yaitu adalah Joshua. Setiap Bali United di ambang-ambang kritis, yaitu kritis dari poin untuk memenangkan sebuah game, skor-skor kritis maksud saya, di situ muncullah seorang Joshua dengan 3 poinnya. Saya ingat sekali pada saat comeback melawan NSH, itu Joshua juga dengan 2 kali tembakan 3 angka berturut-turut. Dan di sini Joshua juga yang menembak 3 angka sehingga mendapatkan angin segarlah Bali United untuk memenangkan game ini. Dan sebagai catatan untuk mengarungi seri yang ketiga, Bali United itu harus konsisten. Konsisten itu adalah harga mati yang dibutuhkan setiap tim. Apalagi di sistem bubble seperti ini, itu sangat susah untuk mencari konsistensi. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol like, lalu komen, share, dan juga subscribe. Maju terus Bali United Basketball.